Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akhirnya saya mencoba memenuhi permintaan beberapa teman, di mana saya diminta untuk sharing is caring, sharing tentang bagaimana saya menangani anak saya Farid Ismail yang kebetulan mempunyai keistimewaan yaitu speech delay dan ADHD. Nah, jadi saya hanya ingin berbagi sedikit. Nanti teman-teman boleh silahkan tanya di kolom komentar atau mau japri silahkan. Jadi Farid ini awalnya adalah terlahir labio palato komplit ya, labio palato komplit. Alhamdulillah semua step arahan dari dokter kami jalani semuanya dengan baik, sampai semuanya rapat, sampai mulai dari terapinya semua alhamdulillah lancar. Nah, sampai akhirnya saya dan suami berkomitmen untuk menyekolahkan Farid di sekolah yang umum, bukan sekolah SLB atau sekolah kebutuhan khusus. Kenapa begitu? Karena kami berdua punya pandangan Farid ini supaya dapat lingkungan yang normal, lingkungan yang membawa dia semakin positif, dan dia bisa melihat bagaimana teman-teman yang lain harusnya, bagaimana teman-temannya bersikap, bertindak, berbicara. Jadi adaptasinya terhadap orang-orang yang normal atau orang-orang yang pada umumnya seperti itu. Dan itu pada saat dia masuk TK itu luar biasa gitu ya. Wah, ada tantrum lah, segala macam. Dan itu dia masih proses terapi wicara itu masih saya lakukan ya, masih bolak-balik untuk terapi wicara. Jadi yang paling dominan itu adalah tantrum. Kenapa nih anak-anak speech delay ini rata-rata tantrum ya, ADHD ini? Karena dia ada yang ingin dia sampaikan tapi nggak nyampe gitu ya. Jadi dia ekspresif gitu, dia melampiaskannya dengan perbuatan. Jadi orang lain melihatnya ada apa ini anak gitu. Padahal sebenarnya tidak semua anak speech delay dan ADHD itu sesuatu yang negatif ya. Itu lebih kepada ekspresi dia untuk menyampaikan pesan gitu, karena dia tidak bisa menyampaikan secara utuh. Nah, di sini persoalannya, saya berusaha menggali, berusaha bertanya, berusaha mengajak komunikasi si anak, memberikan pemahaman. Misalnya kan Farid ini kan on progress ya, walaupun speed delay tapi on progress, karena dari saya dan suami membiarkan anak sekolah dengan sekolah anak-anak yang umum, dan alhamdulillah sekolah support gitu ya. Nah, jadi antara saya orang tua dan sekolah kita saling komunikasinya jalan. Anak saya nih bagaimana di sekolah, apa yang harus saya lakukan di rumah, jadi kami saling membackup satu sama lain kayak gitu. Itu perlunya makanya sekolah kerjasama dengan orang tua pun aware, peduli dengan anak di sekolah seperti apa gitu. Jangan hanya ya udah lo mau bayar selesai dong, itu urusan sekolah, nggak gitu ya. Jadi tetap orang tua harus kontrol anaknya bagaimana, seperti apa yang harus orang tua lakukan itu. Nah, terus alhamdulillah seiring berjalannya waktu, Farid semakin kesini di usianya yang 8 tahun, tantrumnya mulai menurun, kosakata kalimatnya bertambah, dan udah mulai komunikasi dua arah itu berjalan gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi sekarang ini Farid udah di kelas 2 SD Islam. Jadi kami mencari SD Islam yang memang menerima Farid apa adanya dan siap untuk support full
Farid gitu. Jadi kami tetap sama, kami di rumah tetap mem-backup, di sekolah pun juga sama mem-backup. Jadi kami saling mengisi satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain supaya Farid semakin ada peningkatan kayak gitu. Ya, insya Allah kita besok lanjut lagi dengan pengalaman saya yang lain menangani Farid ya. Nanti saya akan saya buat videonya. Insya Allah ini dulu yang mau saya sharing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.